Kak, saya akuin, saya emang salah ngomong kasar ke Pak Ferry. Tapi saya minta maaf kepada Pak Ferry. Pak Ferry mau kan balik ke kantor? Sekarang kamu tahu kan bagaimana diri kamu membutuhkan diri aku. Mungkin cuma sekali ini aja aku mau bantu kalian. Ini semua tuh gara-gara kamu, Tatang. Sebentar ya. Baik, Bu. Iya, halo Kak. Tata, kamu sudah sampai di kantor. Iya Kak, ini baru sampai kok. Terus kamu ketemu sama asisten kamu? Iya Kak, ini lagi sama aku kok. Oh iya, bagus. Kakak hanya cuma bilang sama kamu, jangan pernah kamu sekali-kali menyentuh orang yang namanya Ferry. Emangnya kenapa? Udah, Ta, kamu itu nggak perlu banyak tanya. Dengarkan apa kata kakak? Iya Kak, iya. Kakak masih lama Kak pulangnya? Ya lumayan. Kamu tunggu aja di sana ya. Iya Kak. Ya sudah, kakak berangkat dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya. Apaan sih? Oh iya Bu, saya mau nanya tentang berkas ini. Berkas ini udah lengkap semua atau ada yang perlu saya revisi? Saya kurang tahu ya. Coba kamu cek aja dulu. Baik Bu. Gimana? Saya rasa sudah lengkap Bu. Mari saya antar ke ruangan Ibu. Ya udah, yuk cepetan. Iya sayang, nanti kita ketemu. Iya, nanti malam ya. Kita makan-makan. Aku ada uang nih sedikit. Iya, kan kita udah lama nih nggak ketemu. Iya sayang, jangan lupa ya. Nanti kita harus pulangnya pulang malam. Kalau nggak gitu, kapan lagi kita mau ketemu sayang? Benar. Ya udah sayang, nanti kamu tinggal pilih aja tempatnya di mana. Atau kita di tempat seperti biasa sayang. Bener gak? Sekarang ini udah waktunya jam kerja. Kamu masih santai, enak-enak teleponan sama pacar kamu. Kamu tahu, ini itu di kantor, bukan di rumah kamu. Enak banget ya, pagi-pagi udah teleponan sama pacar kamu. Sini kamu. Iya Bu. Aku tanya ya sama kamu itu niat kerja atau enggak? Kalau kamu enggak niat,
pulang aja sekarang. Nggak usah kerja. Bu Tata, tapi ini belum masuk jam kerja. Jam kerjanya masih 15 menit lagi. Kamu itu diem. Kalau kamu ikut campur urusan saya, mending kamu aja yang pulang. Iya Bu Tata, sekali lagi mohon maaf Bu. Saya minta maaf Bu atas kesalahan saya Bu. Saya niat kok Bu bekerja Bu. Saya siap Bu 24 jam untuk bekerja Bu. Mohon maaf Bu, barusan ditelepon mendadak Bu. Saya kasih tahu ya sama kalian, aturan kantor tetap aturan. Kalau kalian melanggarnya, berarti kalian udah siap menerima resikonya. Kalian paham? Paham Bu? Paham Bu. Saya minta maaf Bu. Saya salah Bu. Kalau kamu tetap seperti itu, saya bakal pecat kamu sekarang juga. Paham kamu? Jangan Bu, jangan dipecat saya Bu. Saya masih ada orang tua di belakang Bu. Saya minta maaf Bu atas kesalahan saya Bu. Saya mohon maaf Bu. Saya jangan dipecat Bu. Sulit Bu pekerjaan di luar sana Bu. Kalau kamu sudah tahu cari kerja itu sulit, ngapain kamu itu melanggar aturan kantor? Iya Bu. Kalau kamu nggak mau nurutin aturan kantor, kamu mau saya pecat. Jangan Bu, jangan Bu. Ya udah Mel, kita berangkat sekarang. Mari Bu, silakan. Untung aja gak dipecat. Ini aku harus bilang nih terhadap pacar aku. Kalau semisal aku mau ngulangi kesalahan aku lagi, aku bakal melayang nih. Halo? Sayang, mohon maaf ya. Jangan ditelepon lagi. Ada masalah. Nanti aku bakalan jelasin terhadap kamu. Oke. Assalamualaikum. Bye. Aman. Kerja. Bu, untuk berkasnya ini. Oh, bagus ya. Mojok di belakang. Kalau nggak niat kerja itu mending pulang deh. Bangun. Kamu denger nggak? Masih jam berapa? Kamu udah tidur di sini? Ini masih pagi, waktunya kerja. Kalau kamu itu nggak mau kerja, mending pulang deh. Pulang. Siapa kamu pagi-pagi udah marah-marah? Kamu masih tanya saya siapa? Mel, kamu tahu dia itu kerja di bagian apa? Saya juga nggak tahu Bu, dia kerja di bagian apa di kantor ini. Bisa-bisanya ya kamu itu nggak tahu dia itu kerja di mana? Iya, soalnya kerjanya dia itu nggak nyata Bu. Maksud saya juga nggak tahu Bu. Kamu niat kerja atau enggak ya Mas? Kamu ini siapa? Dari tadi marah-marah nggak jelas. Aku nanya nggak dijawab. Aku itu tidur di sini. Aku itu lembur tadi malam. Kamu tidak mengenali saya. Saya itu yang punya kantor di sini. Kamu yang punya kantor? Bukannya kantor ini punya Bu Arum ya? Sejak kapan kantor ini milik kamu? Asal kamu tahu ya, saya ini adik kandungnya Ibu Arum. Kamu jangan main-main sama saya. Oh, adik dari Ibu Arum. Kenalin, saya Ferry Hadi Gunawan. Saya Tata. Tata. Maaf ya Bu. Saya lembur sampai tadi pagi Bu. Jadi saya masih ngantuk. Seharusnya saya libur hari ini. Tapi tadi pagi saya belum sempat pulang karena ngantuk. Kamu pikir kantor ini buat tempat main kamu ya? Enggak kok Bu. Ya saya memang lembur tadi malam sampai pagi. Ya udah, kamu itu mending pulang deh. Ketimbang kamu tidur di sini nggak enak, mengganggu pemandangan saya. Iya Bu, saya pulang. Sini kamu. Apalagi Bu? Saya ngomong begitu, kamu mau pulang beneran?
Iya, kerjaan saya udah selesai. Belum selesai. Selesaikan tugas yang sekarang. Tugas yang sekarang? Yang mana, Bu? Ya nggak tahu. Ya pokoknya kamu harus ngerjain tugas sekarang. Ibu Arum tidak bilang sama Ibu Tata kalau kerjaan saya di sini sebagai apa? Enggak, saya tuh nggak tahu. Kalau kamu sekarang nggak ada kerjaan, mending kamu ngepel deh. Terus nyapu, bersihkan halaman di depan itu. Saya bukan petugas kebersihan, Bu. Itu kan sudah ada bagiannya, petugas kebersihan. Oh, kamu itu nggak mau ya? Kamu mau saya pecat? Iya, kerjaan saya di sini bukan bersih-bersih kantor, Bu. Ya udah, terserah saya. Saya itu maunya kamu itu ngepel dan nyapu. Maaf, Bu. Saya tidak mau. Itu bukan tugas saya dan bukan pekerjaan saya. Oh, kamu mau ngebantah atasan kamu ya? Bukan mau ngebantah, Bu. Tapi itu kan sudah ada tugasnya masing-masing. Saya bertugas di tempat yang lain. Intinya, kalau kamu nggak mau ngelakuin kerjaan itu, kamu saya pecat. Mau pecat saya? Sudah bilang sama Bu Arum belum? Itu urusan saya, bukan urusan Ibu Arum. Sekarang yang pegang kantor ini adalah saya. Seharusnya kamu bilang dulu sama Bu Arum. Jika Ibu mau ambil tindakan terhadap saya, sebelum Ibu akan menyesali tindakan Ibu terhadap saya. Sepenting apa sih kamu di kantor ini? Sampai aku disuruh konsultasi kepada Ibu Arum. Ya, kamu bilang dulu sama Bu Arum, Bu. Kalau ingin mau ambil tindakan terhadap saya. Kalau kamu ngomong sama atasan kamu itu yang sopan. Saya sudah bilang, Bu, saya lembur, saya ngantuk. Jangan ajak saya ngobrol. Ya udah, kalau kamu nggak mau ngerjain yang diperintah aku, mending kamu pulang aja. Nggak usah datang ke kantor ini lagi. Maksud Ibu, saya dipecat begitu? Iya, buat apa saya melihara sampah seperti kamu? Saya kembalikan. Terima kasih. Selama ini saya sudah diberi kesempatan untuk bekerja di tempat ini. Saya permisi dulu. Pinter banget ya karyawan di sini. Ibu Tata yakin bener mecat Ferry? Iya bener. Emang muka saya bercanda? Iya Bu, maaf. Kamu mau juga saya pecat? Enggak Bu. Mari Bu, saya antar ke ruangan Ibu. Pak Adi? Pak Vero? Ya Pak. Hah? Mau kemana Pak? Biasa, baru selesai makan dari kantin. Hati-hati Pak. Ada pemilik perusahaan yang baru Pak. Kalau ketemu dia, bahaya Pak, galak. Gak apa-apa, meskipun ada perusahaan kantor yang baru, pemegang kantor yang baru, mungkin keluarganya, gak jadi masalah. Yang terpenting kalau di dunia perkantoran Mas Adi maupun saudara Pak Adi, yang terpenting kerjaan kita udah benar, gak buat salah, udah tenang saja. Apanya yang dibikin bingung Pak Adi? Iya Pak, tapi saya habis dimarahin Pak. Padahal pekerjaan saya udah selesai semua Pak. Orang yang memarahin berarti yang dimarahin itu buat salah. Mungkin Pak Adi berbuat salah. Iya Pak. Oh iya Pak. Saya mau bertanya Pak. Bertanya apa? Gimana Pak sistem perusahaan ini Pak? Oh, masalah sistem perusahaan di sini. Iya, benar Pak. Aman kok. Stabil. Jadi, peningkatan di bulan yang lalu hingga bulan sekarang itu peningkatannya sangat luar biasa. Jadi Pak Adi harus lebih rajin lagi supaya kantor ini dapat pujian maupun penghargaan dari perusahaan lain. Jadi Pak Adi itu harus tingkatkan lagi kinerjanya, kurangin masalah maupun pelanggaran-pelanggaran, dan aturan kantor di sini harus disiplin Pak Adi. Oh. Pak Adi gimana sih? Kalau Pak Adi itu dimarahin, mungkin
yang megang kantor yang baru sekarang tambah curiga ke yang lain. Bukan siapa yang menjadi masalah, karyawan yang lain yang tidak berbuat masalah, jadi ikut imbasnya. Iya Pak, iya Pak. Makanya Pak Adi itu harus ngopi dulu. Masih pagi nih. Bikin otak itu biar refleks. Kerja kita tenang. Ngopi dulu. Nggak ngerokok kan? Bagus. Saya tahu. Kalau nggak ngerokok itu kayak orang cewek di. Banyak orang yang ngerokok sambil ngopi. Gitu. Udah sana ngopi? Iya ya Pak. Ada uang? Gua ada Pak, gua punya uang Pak. Wah, Udah berkat. Siapa ini di? permisi Pak, permisi Pak. Loh, Pak Di. Loh, Mana? kok ditinggal? Sana, Bu. Selamat pagi, Pak Vero. Pagi. Siapa Bu Meli? Oh, kenalin Pak Vero. Ini Bu Tata. Ibu Tata? Iya, adik dari Bu Arum. Oh, perkenalkan Bu. Nama saya Vero Hadi Gunawan, selaku karyawan di perusahaan Ibu. Perkenalkan, nama saya Tata. Iya Bu. Perkenalkan Bu Tata, dia adalah Pak Vero yang bekerja di divisi sistem jaringan. Pak Vero adalah orang yang menjaga jaringan-jaringan di kantor ini supaya aman, Bu. Gimana kerjaan kamu? Pekerjaan saya Bu, alhamdulillah tidak ada masalah. Semuanya aman. Jaringan-jaringan di sini cukup membaik Bu. Bagus kalau gitu. Oh iya ya. Apa jangan-jangan yang dikatakan kakak itu orang yang jangan disentuh itu adalah dia? Kenapa Bu? Nggak apa-apa, Pak. Siapa? Pak Vero. Pak Vero. Pak Vero Bu. Jadi panggil saja, kalau nama panjangnya saya Bu, Pak Vero Hagu, Hadi Gunawan Hagu. Iya. Ibu, kenapa ngelihat saya Bu? Bu, gawat Bu. Sistem kita diserang Bu. Dalam 5 menit lagi, kalau tidak diperbaiki, kita bakalan rugi Bu. Miliaran ataupun triliunan Bu. Rugi besar Bu. Bener, Miliaran? Bu. Bener. Pak Adi serius? Serius Bu Mili. Saya nggak bercanda. Karena ini hal penting. Aduh. Gimana dong, Bu? Pak Vero. Pak Vero bisa kan atasin semuanya? Tenang Bu, memang tugas ini adalah tugas saya Bu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Dan Pak Adi, kamu himbau seluruh karyawan di sini, jangan panik, jangan tegang, ya. Semua Hidupkan Diesel dulu. Kita DJ bersama. Pak Vero. Kenapa? Ada yang salah Bu? Bu. Komputer di kantor ini semuanya mati, Pak. Dan juga data perusahaan ini bocor, Pak. Bocor semuanya, Pak. Iya benar Pak Vero, ini bukan tentang listrik, tapi ini tentang sistem jaringan kita yang bocor. Aduh, kenapa Pak Adi itu nggak bilang bahwasannya itu semua mati, bukan mati listrik. Semua bocor, mati. Tenang saja Bu, saya mempunyai komputer cadangan yang tidak bisa dijaring oleh siapapun. Ya udah, sekarang Pak Vero atasin semuanya, segera. Iya Bu, Ibu tenang, nggak usah khawatir, tenang, setenang mungkin ya. Ya udah, sekarang berangkat Pak Vero. Iya Bu, sabar, masih ada waktu 3 menit, Pak 1 Vero. menit 20 detik bisa Pak Vero 3 menit selesaikan. ini berharga Pak Vero. Iya. Saya kira itu mati listrik di. Oh, enggak, Pak. Sistemnya Pak dibobol, Vero, Pak. mendingan sekarang Pak Vero langsung kerjain aja. Sisa 2 menit lagi Pak. Iya, baik. Ya udah, Ibu jangan khawatir dan semuanya himbau jangan panik. Baik, Pak. Baik. Kalau panik saya nggak bisa mengerjakan Bu. Iya Pak. Iya udah. Selamat, saya suka bekerja sama Ibu ya. Cepetan Pak Vero. Baik Bu. Aduh, gimana nih? Ya sudah, Bu. Saya mau ke karyawan yang lain ya, Bu. Ya udah, cepetan sana. Iya, Bu. Cepetan. Iya, Bu. Aduh. Kamu juga? Aduh, kamu juga ngapain di sini? Udah cepetan sana. Iya Bu. Gimana nih? Duh, gawat, kenapa bisa jadi seperti ini sih? Tata,
sudah lakukan di kantor ini? Aduh Kak, aku nggak tahu. Nggak tahu kamu bilang, kenapa jaringan di perusahaan ini tuh bisa bocor? Tata, lihat kakak. Kamu nggak menyentuh orang yang namanya Ferry kan, Pak? Ferry apa Vero ya Kak? Kalau Vero aku nggak nyentuh. Kamu itu gimana sih, Ta? Kan kakak sudah bilang sama kamu, jangan sampai kamu tuh menyentuh orang yang bernama Ferry. Ngerti kamu? Aduh, aku kira Vero Kak. Terus, kemana Ferry sekarang? Ferry udah dipecat sama aku Kak. Apa? Sudah kamu pecat? Iya. Kakak gawat bu, gawat banget bu. Ada apa? 40% data di perusahaan kita sudah bocor bu. Hah? 40% Meli? Iya Bu Arum. Kenapa bisa jadi seperti ini? Padahal saya itu hanya tinggal beberapa jam saja. Kenapa jadi seperti ini, Meli? Saya juga nggak tahu Bu, tapi Pak Vero sudah mengusahakan semua kok. Aku tuh nggak butuh Vero. Ferry mana sekarang? Cepat panggil dia ke sini. Sekarang juga. Tapi Bu, Tapi kenapa? Ferry sudah dipecat sama Bu Tata. Tata, kamu sudah memecat orang yang bernama Ferry? Iya Kak, dia itu nggak kerja. Dia malah enak-enakan tidur di belakang. Kamu tahu pekerjaan dia tuh apa di sini? Nggak tahu. Kenapa kamu main pecat aja? Iya karena dia itu nggak kerja, dia itu malah tidur Kak. Kakak nggak mau tahu ya, Tah. Ini semua tuh ulah kamu. Mulai sekarang semua fasilitas yang kamu miliki, kakak sita semuanya. Kak, jangan Kak, aku minta maaf. Kakak nggak mau tahu. Kalau kamu mau fasilitas kamu kembali, cepat kamu panggil yang namanya Ferry datang ke sini lagi. Nah, tenang Kak. Sekarang ada Pak Vero yang akan menyelesaikannya. Benar sekali, Bu. Jadi, tenang, Bu. Cuma masalah ini itu gampang. Apalagi saya mendengar kata Ferry. Ferry itu lewat dari saya, Bu. Lewat, kamu bilang. Terus bagaimana sekarang perkembangan sistemnya? Jawab. Ibu tenang saja. Mungkin sekitar 1 jam lagi. 1 jam lagi, kamu mau semua data perusahaan itu bocor? Tenang, Bu. Ibu jangan panik. Ibu gak tahu sama saya. Tata, sekarang kamu berangkat cari yang namanya Ferry. Bu, Ferry itu dibandingkan saya itu gak ada apa-apanya, Bu. Asalkan ibu bertiga ini tahu ya, sistem yang barusan bocor itu bakalan selesai sendiri kok. Mulai sekarang kamu saya pecat. Loh, Bu, Ferry itu dibandingkan saya gak ada apa-apanya, Bu. Ibu tenang saja. Tata, lakukan apa yang kakak perintah sekarang juga. Bu, Iya Kak. asalkan ibu tahu ya, sistem yang barusan bocor, yang komputer semua mati bakalan selesai, Bu. Kamu tahu yang hilang sudah berapa persen? 40%. Iya, Bu, itu bakalan selesai sendiri. Bu, meskipun nggak diapa-apain. Saya pekerja sistem jaringan kantor di sini, Bu. Kalau kamu emang pekerja sistem jaringan di sini, kenapa kamu hanya berdiam diri saja, hah? Karena saya tahu, Bu, itu bakal selesai sendiri. Jadi saya cuma diem. Oh, gitu ya pekerjaan kamu. Ya sudah, mulai besok kamu jangan pernah kembali lagi ke kantor ini. Paham kamu? Sebentar, Bu. Terus masalah saya itu apa, Bu? Meli, kamu Bu. urus ya dia. Padahal aku sudah bertahun-tahun kerja di kantor itu. Tapi aku tidak dihargain sama sekali sama orang itu. Aku tahu dia adalah adik dari Bu Arum. Tapi dia tidak konsultasi dulu sama Bu Arum mau memecat aku. Ya udah deh. Aku cari tempat kerja di tempat yang lain aja. Karena kalau kerjaku tidak dihargain sama sekali, lebih baik aku pergi. Pak Ferry, saya minta maaf ya Pak atas kesalahan saya tadi. Saya mau Pak Ferry kembali ke kantor saya. Pak Ferry, saya Kamu mohon ngapain Pak. sih? Aku mau tidur, capek. Saya minta maaf Pak, saya mohon. Aku mohon Pak Ferry kembali ke kantor.
Kamu ini nggak bisa lihat orang lagi istirahat ya? Udah, istirahatnya jeda dulu. Sekarang itu penting, Pak. Ayo, Pak. Apalagi? Aku kan sudah dipecat sama kamu, jadi ada apapun di kantor bukan urusan aku lagi. Ya makanya, Pak. Karena di kantor itu, aduh Pak, saya mohon Pak. Saya mohon Pak Ferry kembali ya ke kantor. Saya minta maaf Pak. Saya mau kok, saya mau. Kamu Pak Ferry. maunya apa sih? Aku sudah dipecat sama kamu. Kamu tidak menghargai usahaku, kerja aku lembur sampai pagi. Iya, maafin saya Pak. Sekarang kamu mau apa lagi dari aku? Aku cuma mau istirahat, mau tidur. Pak, sistem di kantor itu udah bocor Pak. Jadi tolong Pak, saya minta tolong banget sama Pak Ferry. Kantor, aduh. Itu bukan urusan aku lagi. Kamu sudah memecat aku, kamu urusin sendiri. Pak, saya janji, saya bakal mau ngelakuin yang Pak Ferry suruh. Aku tidak butuh. Jangan ganggu aku lagi. Tapi Pak, kalau Pak Ferry nggak mau balik ke kantor, kantor kita bakal bangkrut Pak. Pak Ferry, Bu Arum, ada apa Bu Arum? saya benar-benar minta maaf atas kelakuan adik saya, Pak. Gak apa-apa. Dia tuh nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Saya permisi pulang dulu ya Bu Arum. Tapi Pak Ferry, kantor sangat membutuhkan pekerjaan Bapak. Tolong Bapak segera kembali ke kantor ya, Pak. Saya kira sudah ada orang pengganti saya. Maka dari itu Bu Tata sudah memecat saya. Saya cuma ingin tidur, mau istirahat. Pak, tidurnya nanti ya Pak. Sekarang Bapak kantor dulu aja dulu. Ya Pak. Kantor sangat benar-benar membutuhkan Bapak. Tolong segera kembali ke kantor ya, Pak. Bu Arum, saya mau kerjasama dengan Bu Arum karena melihat ketulusan Bu Arum terhadap saya dulu. Tapi sekarang saya sudah tidak dihargai lagi di situ. Dan saya sudah berjuang semalaman. Iya, Pak. Karena ada 10 virus yang sudah masuk ke dalam perusahaan Bu Arum. Kalau saya tadi malam tidak begadang sampai pagi, mungkin saya tidak akan tertidur seperti tadi. Jadi apa, Pak, yang sudah dilakukan oleh adik saya terhadap Pak Ferry? Bu Arum masih nanya. Apakah Bu Arum tidak bertanya terhadap adik Bu Arum ini? Saya merasa tidak dihargai, Bu. Saya cuma ingin istirahat sebentar. Tapi adik ibu sudah membangunkan saya dan berbicara kasar terhadap saya. Dan saya juga dipecat oleh dia. Iya, Terus Pak. saya ingin pulang, mau istirahat, mau tidur. Itu aja. Pak, saya akuin, saya emang salah ngomong kasar ke Pak Ferry. Tapi saya minta maaf kepada Pak Ferry. Pak Ferry mau kan balik ke kantor? Sekarang kamu tahu kan bagaimana diri kamu membutuhkan diri aku. Masihkah bisa? Mungkin cuma sekali ini aja aku mau bantu kalian. Semua tuh gara-gara kamu, Pak. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Denda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Denda, masihkah bisa